Ada luka yang mendalam, ada kenangan luka yang mendalam terhadap politik Kampar yang tidak mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tutur Podcast, terima kasih masih berada di channel kami Tutur Podcast. Kami sekarang sedang mau bincang-bincang dengan orang-orang penting di Kabupaten Kampar. Ada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar, ada mantan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar yang juga panitia penyusunan tata tertib DPR. Ada Pak Ansor sebagai Ketua Komisi, sekarang masih aktif. Ada Pak Dwi Hadi yang masuk purna bakti, mantan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar. Menarik memang kehadiran mereka ini kita undang karena kita ingin mengetahui tindak lanjut tentang Wakil Bupati yang sudah kosong 1 tahun lebih ini. Ini adalah pelaku-pelaku sejarah. Maka oleh karena itu pagi ini kami ingin bercakap-cakap di Tutur ini tentang Wakil Bupati. Pak Ansor, ya. Anda sebagai Ketua Komisi 1 sekarang sudah mulai masyarakat agak kehilangan informasi. Apakah posisi Wakil Bupati Kampar ini diisi atau tidak nih? Nah, ini yang perlu kita ketahui karena masyarakat ingin tahu itu. Oke. Ya, silakan Pak Ansor jawab itu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Safrizal yang telah bersedia bersilaturahmi bersama kami. Memang Wakil Bupati ini memang sesuatu hal yang memang harus kita pikirkan secara bersama. Baiknya Bang, boleh bahasa Indonesia? Boleh, bahasa apa aja boleh. Di podcast ini bebas. Bebas ya. Jadi alangkah indahnya ketika pekerjaan itu bisa dilakukan beramai-ramai. Ya. Daripada pekerjaan itu dilakukan sendiri. Kita sangat menyayangkan bahwa sampai hari ini pasca wafatnya Pak Aziz, jabatan Wakil Bupati itu belum terisi. Sudah berapa lama itu? Beliau wafatkan di Desember 2018. Oh, lama juga ya. Desember 2018. Sudah hampir 2 tahun. Iya. Sedikit saya sampaikan mengenai perjalanan proses menyikapi kekosongan wakil ini. Itu kita mulai di pertengahan 2019 kita sudah melalui beberapa proses dan tahapan di DPRD. Waktu itu saya juga sebagai Ketua Bapemperda menyurati Ketua DPRD waktu itu yang dijabat oleh Saudara Ahmad Fikri. Melalui surat yang saya buat itu akhirnya isi surat itu adalah meminta kepada Ketua DPRD untuk segera membentuk panitia pemilihan. Nah, waktu itu berarti panlih itu periode lalu ya? Ya, periode lalu. Jadi waktu itu terbentuklah panitia pemilihan melalui utusan daripada fraksi-fraksi. Maka pada waktu itu karena waktu itu yang ditunjuk sebagai ketua adalah dari Golkar, maka waktu itu Repol sebagai ketua Panli. Wakil ketuanya dari Demokrat. Wakil ketua dari Demokrat. Nah, kemudian setelah itu panitia pemilihan mengundang partai-partai koalisi untuk bisa segera melakukan rapat dan sembari juga menjelaskan tentang proses dan mekanisme proses pemilihan Wakil Bupati itu mulai dari tahapan pencalonan sampai pemilihan di DPRD. Nah, kemudian ketika sudah disampaikan, maka diberikanlah waktu kepada panitia kepada para partai koalisi untuk berembuk. Nah, ditunggu hari berganti minggu, berganti bulan, bahkan ini bertahun, tapi ternyata belum sudah sampai pada satu kesepakatan. Ternyata partai koalisi yang 6 ini belum bisa menentukan 2 nama, karena dalam PP itu disebutkan partai pengusung atau partai koalisi itu menyampaikan maksimal 2 nama ke Bupati melalui DPRD. Nah, kita tidak tahu apa penyebab sehingga sampai hari ini belum ada 2 nama itu. Nah, akhirnya ya hanyutlah seperti ini. Dan memang beberapa waktu dekat karena mulainya ada pembicaranya begitu hangat di tengah masyarakat, kami juga sudah jaga rencana untuk kembali menyurati. Saya ingin mencoba kembali karena juga Bapemperda yang kita harapkan juga belum bisa tanggap. Maka mungkin melalui Komisi 1 kita akan sampaikan ke pimpinan supaya merestrukturisasi atau membentuk kembali panitia pemilihan dan memanggil kembali partai yang ada kira-kira memungkinkankah untuk mengisi waktu. Kan
dalam PP itu disebutkan 18 bulan sebelum habis masa jabatan bahwa ini tidak bisa Bisa lagi. diisi. Ya. Dia 18 bulan berapa bulan lagi nih? Sekitar November. Kita sekitar November apa Oktober? tinggal sekarang ini sekitar tinggal 23 bulan lagi. 23 bulan sisa masa jabatan. Nah, yang ini batas akhir ini. Bulan Oktober atau November? Sekitar Oktober. Oktober. Berarti kalau Oktober tidak terisi, bupati kita menjomblo sampai Nah, berakhir. maksudnya proses tahapannya. Oh gitu. Nah, jadi harus dimulai dari sekarang. Tapi kalau sudah sampai di Oktober mau dimulai prosesnya itu yang tidak bisa. Nggak bisa. Nah, dalam pemahaman saya seperti itu. Nah, Pak Di, apa masalahnya nih panitia kemarin kok apa? Kan artinya ada tata tertib enggak yang mengganjal waktu itu? Atau kalau dalam tata tertib DPR panitia yang sudah terbentuk kemarin itu dengan habisnya periode berakhir mereka atau bisa dilanjut? Baik, terima kasih Bung Saprizal yang sudah mengundang saya ke sini untuk melaksanakan wawancara. Saya waktu itu sangat getol Pak Saprizal. Kebetulan waktu itu memang lahirnya PP 12 tahun 2018 Tentang apa itu? tentang pembentukan pedoman tata tertib DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kabupaten. Nah, akhir tahun itu Pak Aziz meninggal. Nah, waktu kami dalam pembentukan tata tertib kan PP mengamanahkan untuk membentuk tata tertib. Ya. Kita bentuk tata tertib, kebetulan saya waktu itu anggota salah satu di Pansus Tata Tertib, langsung membuat turunan yang diatur oleh PP 12 tahun 2018. Nah, waktu itu kita penyempurnaan kita langsung ke Kemdagri, setelah itu ke tempat-tempat yang sudah diisi oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau waktu itu. Nah, waktu itu kita atur sedetail mungkin. Mulai dari apa yang Bung Saprizal tanya tadi, masa berlakunya Panli, kalau nggak salah saya sekitar, kalau belum berubah sekarang, waktu zaman itu kita kalau nggak salah saya itu sekitar 60 hari. 60 hari. 60 hari Panli. Artinya dalam jangka 60 hari itu sudah harus terbentuk, sudah harus terpilih itu ya? Ya, terpilih. Apa masalahnya? Nah, permasalahannya setelah pedoman tata tertib itu disahkan, nah kita kan tidak mengira pas kebetulan Pak Aziz Zainal meninggal. Nah, sementara regulasi memang sudah kita siapkan, antisipasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Nah, permasalahannya waktu itu saya di Bapemperda, saya wakil ketua Bapemperda, Pak Ansar sebagai ketua Bapemperda. Nah, di tata tertib itu salah satu klausul kalau ada bupati atau wakil bupati itu meninggal, alat AKD salah satunya bisa memberitahukan atau menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk segera membentuk Panli pemilihan, panitia pemilihan waktu itu. Dan akhirnya dibentuk kan? Nah, dan akhirnya dibentuk melalui Bapemperda. Kebetulan saya yang mengonsep surat, Pak Ketua langsung teken kirim ke Pak Ketua. Alhamdulillah terbentuk. Nah, alasan kami membentuk itu, waktu itu kami berdiskusi di DPR, jangan suatu saat lembaga DPR ini tidak aware, tidak peduli terhadap kekosongan ini. Maka kalau rakyat bertanya ke DPR, kami udah bentuk Panli. Nih Panlinya udah terbentuk. Waktu itu diketuai oleh Saudara Repol dari Golkar, dari Demokrat wakil ketuanya. Hasil dari kesepakatan dari praksi. Panli. Karena satu praksi satu orang. Ya. Nah, setelah dibentuk Panli, tentu umurnya ada nih. Umur Panli. 60 hari. Dan Panli itu langsung menyurati pimpinan partai koalisi yang 6 ini melalui pimpinan DPRD. Itu sudah dilaksanakan. Nah, dalam pada kesempatan itu diundang oleh Panli melalui pimpinan DPRD 6 partai koalisi ini ke DPR untuk melaksanakan atau menjelaskan bagaimana regulasi yang sudah ditetapkan di tata tertib DPRD. Sosialisasi lah ya. Sosialisasi.
Tapi sampai akhir batas pengiriman nama itu tidak ada satupun nama yang diusulkan oleh partai koalisi ini ke bupati untuk diteruskan ke DPR. Nah, ini yang menarik ini. Nah, gitu. Akhirnya karena batas waktu tidak ada, ya otomatis masa berlakunya Panli itu selesai masa tugasnya. Begitu Bung Saprizal. Gimana nih Pak Ansor? Anda kan juga pengurus partai, sekretaris partai ini. Salah satu partai pendukung itu kan sekretaris partai. Ya. Apa masalahnya kok tidak ada satupun daripada partai-partai pendukung ini mengajukan nama? Padahal sudah dibuka peluang. Jadi sekarang saya bicara posisi sebagai sekretaris P3. Ya, Jadi sementara saya kesampingkan dulu ketua komisi 1 ya. betul. Jadi begini, saya termasuk pelaku sejarah yang melakukan lobby-lobby dengan partai koalisi. Nah, dalam perjalanan yang saya lihat itu, ini kawan-kawan yang di koalisi, saya juga tidak tahu kenapa kita begitu susah untuk membuat sebuah kesepakatan. Kalau kami P3 sudah final dari hasil rapimcap kami itu bahwa Dia apa-apa aja partai pendukungnya itu? partai pendukung pertama Golkar, P3, Gerindra, Nasdem, PKS, dan PKB. Oh, PKB. Demokrat enggak ya? Demokrat tidak. Nah, kemudian, ketika kita melakukan lobby-lobby, di situ ada, ya tentulah ini karena posisi strategis, tentu ada banyak pihak berkepentingan. Nah, awalnya kami sudah berikan pemahaman bahwa kalau kita bicara tentang etika politik, yang meninggal itu orang P3. Ya. Posisi yang diisi oleh P3, artinya posisi ini diisi oleh P3. Awalnya orang ini menerima dengan legowo bahwa ya oke, kita secara etika politik ya lah monggo kan gitu. Ternyata dalam perjalanan saya juga ngerti kawan-kawan mulai juga berubah. Apakah ini perubahan ini sengaja dikondisikan oleh pihak-pihak tertentu, kita tidak tahu. Siapa itu Pak Ansor? Pihak-pihak tertentu itu. Artinya kan kalau koalisi P3 lah pastilah tahu itu ada pengkondisian seolah mungkin saja calon yang diusulkan oleh P3 ini tidak cocok ya, jadi dengan pengantinnya salah gitu. satu polemiknya begini, ketika dulu bersama ada yang mengatakan kita dulu harus sawan dulu ke bupati. Saya bilang ini urusan koalisi, tidak ada urusan dengan bupati. Nah, kita sampaikan seperti itu. Nah, kalaupun mau karena yang menentukan ini bukan bupati, yang menentukan ini. Jadi alasan di situ ada tarik menarik bahwa kata dia kan yang mau nikah itu kan bupati. Ya. Maka sebaiknya juga kita kompromi lah dengan beliau. Ya udah kita kasih waktu. Nah, tapi juga tidak ketemu gitu kan. Nah, akhirnya juga berlarut-larut sehingga ada beberapa episode yang kita lalui. Ada salah satu partai yang sudah memfinalkan salah satu nama di partainya. Oke. Kemudian kita juga sudah finalkan satu nama. Partai pendukung tuh ya? Partai pendukung. Nah, walaupun di partai yang lain juga mengusulkan nama, tapi tidak begitu ngotot lah. Nah, kemudian dalam perjalanan memang partai sudah memutuskan A, kemudian berubah ke B. Ganti lagi orangnya. Nah, kemudian Kalau usulan pertama si Fulan, tarik lagi. ganti si B, kemudian balik lagi ke si A. Nah, ini namanya, menurut saya ini namanya politikus mencela-mencela namanya. Tidak konsisten. Kalau kita betul-betul dengan cinta dengan negeri ini, dengan Kampar, kita harusnya buangkan semuanya itu kan. Kita harus memang memikirkan bahwa negeri ini memang harus diurus secara baik dan profesional. Nah, kemudian kalau kita runut lagi, kan kita ini seluruh partai politik itu kan dibina. Memang kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Artinya peran kepala daerah yang hari ini Pak Catur harusnya kan dia juga bisa menjadi pengayom pembina politik ya. Pembina partai politik, dan itu memang nyatanya seperti itu. Dan sampai hari ini juga kita tidak pernah, apakah itu namanya dimediasi, apakah itu namanya difasilitasi untuk yang 6 partai bagaimana harus bisa memutuskan dua nama. Ini kan juga kita sayangkan. Nah, harusnya kan ini juga mengambil peran. Nah, itu yang menarik tadi itu, sebagai pembina politik Pak Bupati itu kan berada di semua partai sebagai pembina politik, terlepas dia dari partai A atau apa. Sebagai pembina politik dia kan di semua partai dia mengayomi. Nah, yang menariknya apa selama ini tak pernah partai-partai pendukung ini dipanggil sama Pak Bupati menanyakan bagaimana kok belum ada nama-nama atau siapa-siapa yang kalian usul untuk bisa pula saya pelajari gitu. Apa enggak ada? Kalau saya enggak ada dipanggil. Entah kalau ketua saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya tidak pernah dipanggil. Tapi yang paling tidak ada partai misalnya dengarlah ada partai pendukung ini dipanggil gitu.
Ya, dipanggil tidak ada. Tapi kalau kawan-kawan datang ada, saya dapat informasi ya. Yang datang gitu ke beliau. Tapi kalau susah saya lihat begini, Bupati lebih banyak menunggu dia. Lebih banyak menunggu kalau yang saya lihat dia lebih banyak menunggu. Tidak agresif ya. Tidak agresif. Nah, kemudian kalau itu dari sisi yang lain, saya sudah melihat bahwa yang membuat kalau wasawa uik malang pangkal cilako ya. Kenapa barang ini begitu berat untuk diputuskan? Biasanya di dalam alam demokrasi itu kita kan ada istilah ketika kata mufakat tidak tercapai, kita ada istilah voting. Ya. Ya kan? Ini ada 6 partai. Kenapa tidak di voting saja? Ini kita kembali lagi. Ada regulasinya harus sepakat. Ada regulasi sesuai katakan oleh Pak Dwi tadi. Iya Pak Dwi, ada regulasinya harus sepakat. Baik, Bung Sofrizal. Jadi di PP itu tegas menyatakan di PP maupun di tata tertib itu memang 6 partai itu harus bersepakat untuk mengusungkan 2 calon ke DPRD melalui bupati. Nah, waktu pembentukan Pandi, saya berharap waktu itu karena saya sangat getol untuk mengisi wakil bupati itu karena saya merasa terpanggil. Bahwa mengisi wakil bupati kan nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit. Kalau asal ada political will aja. Kalau di Tatik itu 60 hari terisi itu. 30 pendaftaran, 15 hari sekalian verifikasi sampai pengirimannya ke Depdagri untuk pengurusan. Kalau nggak salah sekitar 60 hari. Berarti pemahaman kata sepakat ini tidak duduk ini. Jadi saya berharap waktu itu ke diskusi teman-teman di DPRD bahwa di saat DPRD saat DPRD membuat Panli itu 6 partai ini membuat panitia pemilihan juga bergabung sehingga transparan gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 tadi ada sepakat dalam pemilihan itu ada mekanisme tersendiri yang dilaksanakan oleh 6 partai koalisi ini. Jadi enggak parsial P3 satu akhirnya enggak ketemu. Tapi coba buat panitia bersama untuk menjaring sehingga mengerucut kedua nama untuk diusulkan ke DPP mendapat rekomendasi dan dikirimkan ke DPRD melalui bupati. Kalau itu dilaksanakan kan transparan gitu. Nah Pak Ansor, mungkin masih soal partai. Apakah tidak ada wacana dari partai Anda lah, partai P3 lah, melemparkan ke publik, mengusulkan nama-nama. Publik boleh aja mengusulkan nama-nama, nanti diputuskan oleh partai. Kalau menurut saya kan alangkah baiknya juga soal calon wakil ini, walaupun kita sudah punya nama, tapi dilemparkan ke publik. Artinya entah tokoh-tokoh aja kita undang diskusi siapa figur yang pas, yang menurut mereka. Wacana seperti itu ada enggak? Partai aja yang menentukan enggak? Iya, jadi begini. Kita memang tidak membuka pintu untuk membuka lebih lebar terhadap pengisian ini. Memang kita tentu akan memilih dan mengutamakan kader-kader terbaik di partai. Jadi, sesuai katakan Pak Dwi Hadi tadi bahwa kalau dari awal itu memang kawan-kawan satu persepsi, itu sebetulnya memang sangat mudah. Karena begini, yang membuat ribet itu ketika masing-masing partai mengeluarkan nama, kemudian masing-masing partai mengurus ke provinsi dan ke DPP masing-masing, ini bikin semakin runyam. Nah, yang kita skenariokan hari itu, kita yang sebagai dikatakan tadi, dibuka panitia bersama, didaftar. Nah, di situ mungkin ada peluang untuk yang lain bisa masuk. Nah, disitulah peran masing-masing partai nanti untuk memutuskan 2 nama tadi. Cuman itu tidak pernah terwujud. Apa masalahnya kok tidak terwujud? Karena masing-masing partai punya hak. Dia tidak ingin dia sendiri pula yang ingin menjaring. Macam misalnya Nasdem buka pula kan, ada beberapa orang diusulkan. Gerindra ada beberapa orang diusulkan. Baru-baru terakhir kemarin ada Surya Kawi, ada si macam-macam ya, termasuk juga ada kemarin ada mantan ketua KPU provinsi juga ada disebut-sebut orang gitu. Sudah ada berapa nama yang terwacana sekarang nih? Ada kemarin juga Zainal Abidin dari Batam, ya kan? Nah, kemudian terakhir ada juga kita dapat informasi katanya Haji Basroni ya kan? Maju juga banyak ya kan? Jadi sebetulnya orang nggak ngerti dia alur dan sistemnya. Kalau dia paham, nggak ada yang sulit. Nah, bagaimana caranya nanti partai koalisi menyatukan nama-nama yang muncul itu? Nah, jadi begini, makanya ketika tidak duduk bersama ini yang jadinya susah. Nah, kita begini, Pak Bang Sam, bahwa kita juga sudah melakukan beberapa pertemuan, mengumpulkan beberapa partai. Cuman ada sudah berapa kali pertemuan-pertemuan apa nih? Pertemuannya sudah sering kali. Jadi sering. Cuman ada satu partai, cuman kalau mungkin saya sebutkan kurang ini ya, kurang etis karena nanti juga akan
Jadi, Anggapnya partai B gitu ya. partai, partai B misalnya. Partai B itu hampir setiap kali pertemuan, kami yang menerima partai, dia hampir tidak pernah hadir. Alasannya satu saja, karena dia tidak setuju dengan calon yang diberikan oleh P3 gitu. Kan bisa kita angkat suara terbanyak. Kalau satu tidak hadir, ada 6 partai ya. 5 hadir kan bisa jadikan itu bisa jadi kata sepakat itu. Kan kembali kepada PP tadi. Dia bahasa sepakat itu wajib semuanya menandatangani. Tidak ada istilah voting. Memang ada begitu Pak Dewi. Ada. Harus sepakat itu bukan voting. Iya. Kan setelah voting kan sepakat juga namanya itu. Ya kalau salah satu partainya hadir dalam voting, kalau enggak kan enggak hadir. Persoalannya mau dia tidak menandatangani. Dia Berita mau. acara. Iya. Berita acara bahwa partai umpama berita acaranya 1 2 3 mengusung 1 2 ditandatangani oleh 6 partai itu yang dibawa ke DPP masing-masing. Nah sekarang kalau 5 sepakat, 1 nggak bisa. Berarti besar kemungkinan ada konflik yang dipelihara nampaknya di sini ya. Iya. Sehingga tidak terpilih-pilih. Iya begitu Pak Ketua. Iya, feeling saya ada seperti itu. Tapi Bung Seprizal begini, kalau saya melihat, saya karena di akhir-akhir masa Pernabakti itu saya kan konsen di sini ya. Jadi ada 2 hal yang saya lihat di sini. Yang pertama komitmen partai pengusung yang 6 itu, kalau beliau ini ketua-ketua partai ini komit, bupati tidak bisa ikut campur karena dia cuma bupati itu kan peran administrasi menyampaikan ke DPRD, semuanya DPRD yang bekerja. Jadi ada tahap kata sepakat partai, setelah sepakat disampaikan ke DPRD melalui Bupati Kampar. Kalau Bupati Kampar tidak meneruskan, DPRD bisa melaksanakan sesuai dengan surat tembusan dari partai itu. Sekarang kan ketua partai belum nih. Satu, ketua partai. Yang kedua, kalau ketua partai belum sepakat, nah apa yang disampaikan ketua komisi 1 tadi menurut saya bahwa keaktifan Bupati Kampar, Bung Catur, itu selaku pembina katanya tadi kan. Pembina politik. Pembina politik. Ini saya temukan di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri itu Bung, itu partainya juga pertama tidak Pak yang cari kata sepakat. Kebetulan saya ke sana studi banding waktu itu, Yeah. kata sepakat, sehingga gubernurnya, kepala daerahnya langsung mengumpulkan seluruh partai pengusung itu, koalisi itu. Saya tanya, kenapa gubernur aktif? Karena dia selaku pembina politik daerah. Dan dia menganggap posisi wakil itu penting dan bisa membantu meningkatkan kinerja gubernurnya. Nah, menurut Anda Pak Catur beranggapan enggak kalau ini enggak penting ya? Nah, bagus menjomblo aja gitu. Saya itu kurang tahu ya. Saya tidak tahu. Itu bisa kita prediksi masing-masing lah. Atau kita lihat sikap aja ya. Sikap, seperti Dia apa. ibarat bercinta, kalau dia suka tentu dibawa-bawanya orang ya. Persoalan Nah, kan begini. dinikahi misalnya. Ya, persoalan itu begini, Bu. Kalau ada posisi wakil bupati yang diamanahkan oleh negara, artinya kan penting posisi itu. Nah, pertanyaannya yang Bung sampaikan tadi, kalau dilihat dengan bupati kita, apa penting tak penting, bisa kita lihat. Kalau tidak penting, posisi wakil ini tidak diberikan oleh negara. Iya. Ini diberikan oleh negara. Kita tinggal mengisi saja, masa tidak bisa? Betul. Ada 2 hal. Kesepakatan pimpinan partai koalisi dan bupati. Kalau bupati tidak ikut, ini jalan bisa. Nah, menurut Anda kalau enggak diisi rugi enggak kita? Nah, amanah dari peraturan undang-undang sudah dikasih untuk diisi. Iya, betul, harus diisi. Sekarang kalau Ya, rugi. rugi kan? Rugi. Karena Rugi, posisi Pak Ansor. wakil itu sangat membantu untuk meningkatkan kualitas kinerja bupati. Kita kesampingkan dulu lah yang mana yang bentrok, mana tidak. Kalau manajemen pemerintahnya bagus kan bagus. Contoh di Siak 2 periode ini bersama kan. Ya, di Jakarta kan akhirnya terbentuk juga karena memang pembina politiknya juga agak memberikan jalan lah. Nah, pertanyaannya sekarang ini Oktober atau November 18 di dalam PP atau di tata tertib itu posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang Kosong? yang tinggal 18 bulan bulan itu tidak bisa diisi. Pertanyaannya berapa bulan kita harus diisi lagi? Tinggal sekitar 3 bulan ya, 4. 4 bulan.
Nah, tergerak nggak hati yang dua komponen tadi, Nah, pimpinan koalisi dengan bupatinya? Kita tanya dulu, 4 bulan itu dengan proses yang panjang dan rumit ini kira-kira tercapai enggak? Saya pesimis. Pesimis. Berarti bakal tak terisi juga ini. Nah, itu persoalannya. Jadi kita berbicara tentang pengisian ini juga harus melihat waktu. Sekarang persoalannya, kalau ini tidak terisi, siapa yang bertanggung jawab? Ini rakyat harus tahu, Pak. Nah, siapa Pak Ketua? Harus Jawablah, tahu. Ketua Komisi. Siapa yang bertanggung jawab? jawab? Jadi saya sudah sampaikan, persoalannya tadi awalnya kan dari koalisi. Maka yang paling pertama disalahkan itu koalisi. Koalisi. Kenapa koalisi tidak menyelesaikan ini? Yang kedua ada lagi yang salah enggak? Yang kedua seperti tadi, karena juga bupati selaku pembina, dia juga punya power. Saya yakin ketika bupati turun tangan menyatukan ini, Selesai. insya Allah ada. Berarti political will. Iya. Ya. Tapi ada benar juga karena dia makai, dia memang harus turun tangan. Ya. Jadi rakyat harus tahu nih, Pak. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Jangan ada nanti menuduh DPR itu udah serius. DPR itu udah serius. Dia di tahap kedua itu. Apabila surat itu keluar sampai ke DPR tidak langsung, baru DPR salah. Jangan ada orang beranggapan bahwa DPR yang salah. Ya. DPR sudah pertama jauh-jauh hari sudah membuat panli. Periode lalu lagi ya. Periode lalu. Betul. Nah, masyarakat harus jelas sekarang. Jangan asal ngomong narasumber-narasumber lain bahwa yang dua ini kita abaikan. Yang pertama, yang bertanggung jawab siapa? Pimpinan partai. Yang kedua, apa yang disebut ketua komisi tadi? Bupati. Karena sama-sama terlibat. Bisa. Contoh, partai politik. Kalau bupati itu kan political will. Dan perannya besar itu political will itu. Asal ada kemauan politiknya menyelesaikan itu selesai. Nah, partai politik itu bisa disatukan. Itu udah ada contoh di Kepri. Persoalannya kan ada indikasi konflik dipelihara ini. Nah, itu Yang susah. Karena kata kuncinya di kata sepakat. Ya, kata kunci ini kata sepakat bahwa harus sepakat 6. Nanti oke lah, yang si Fulan tadi partai B tadi yang tidak sepakat itu sepakat dia. Karena P3 ini secara etika ini mereka nuntut harus diberikan kepada mereka. Ternyata tidak dapat, dia tidak mau naikkan juga besok. Udahlah artinya, akan kacau juga itu. Tapi yang penting di dalam diskusi ini saya menghimbau, karena waktu sudah dekat, Bung Suprizal, saya sebagai putra Kampar yang pernah mengabdi di DPR selama 10 tahun 2 periode, saya sangat berharap ini bisa terisi, karena sayang tidak diisi. Nah, Pak Ketua ini kan pesimis ini, Pak Dwi. Pesimis waktu 4 bulan ini bisa terisi. Sekian tahun aja Panli dibentuk tidak terselesaikan, apalagi sisa 4 bulan ini. Makanya mau nggak partai politik atau Bupati Kampar untuk menjemput bola ke partai politik selaku pembina? Karena ada 4 bulan. 4 bulan itu kalau dimulai dari sekarang, saya optimis bisa. Karena sekarang begini kita hitung-hitung. Kalau partai politik ini yang 6 mau berkumpul, mau duduk, membuat 2 nama, sudah itu buat berita acara, langsung dikirim ke DPP masing-masing diurus, berapa lama kira-kira Bung Suprizal selesai itu? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu selesai itu. 2 minggu selesai. Ya. Nah, kalau memang betul ya. Atau katakanlah sebulan lah paling lama. Sekarang turun dalam penyusun apa itu pimpinan partai ini menyampaikan ke DPR surat umpamanya bahwa kami sudah menyurati pimpinan partai masing-masing untuk meminta rekomendasi. Turun 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu ini seminggu sebelum itu DPR sudah buat panli. Artinya itu turun. Ini jalan. Surat ini masuk. 2 bulan selesai nih. Kira susah. Saya kasih satu solusi konkret. Gimana sih Pak Ketua? Untuk supaya meminimalisir pesimisme tadi, saya minta kepada Bupati, cobalah untuk menjemput bola. Kumpulkanlah ketua-ketua partai, ya kan? Kumpulkan ketua-ketua partai, buatlah kesepakatan. Sebab kalau masing-masing partai untuk mengurus masing-masing rekomendasinya dengan tidak disepakati duduk bersama, itu akan makan waktu yang lama. Berarti selama ini Bupati tak pernah jemput bola ya? Ya. Jadi saran Pak Ketua jemput bola. Jemput bola. Karena itu pasangan dia. Artinya diberi contoh yang di Kepri tadi lah ya. Apa perlu calon-calon dari partai ini dibawa dulu ke apa? Artinya ini nama-namanya. Apa perlu dibedah enggak? Misalnya kan Pak Catur karena dia akan makai, tentu dia punya kriteria. Kriterianya misalnya 1 bisa kerjasama dengan dia. Yang kedua memahami pemerintahan misalnya. Atau yang ketiga apa gitu. Kira-kira pernah enggak diminta itu oleh partai politik? Minta dong Pak Bupati. Karena yang makai kan Pak Bupati nih. Apa kriteria yang Pak Bupati inginkan?
sehingga bisa mencocokkan dengan figur yang ada di masing-masing kader partai. Pernah enggak itu? Nah, kalau secara resmi tentu belum pernah. Tapi kalau secara personal ketua-ketua partai mungkin pernah. Sebetulnya macam Pak Bupati dia kan juga sudah tahu deh figur-figur yang muncul itu kan. Macam dari kami misalnya Afrizal Hidayat. Kemarin dari Golkar misalnya di Pak Ahmad Fikri awalnya kan misalnya seperti itu. Kemudian dari Gerindra, ada di PKS kemarin si Tamar. Kan tahu tuh figur orangnya. Ya kan? Tinggal meneruskan saja. Atau begini mungkin Pak Ketua, dengan nama-nama yang muncul ke permukaan itu, dilihat Pak Bupati tak ada yang cocok sama dia, maka dia pun agak uring-uringan juga gitu. Nah, ini yang, bisa gitu nggak kira-kira? Ini yang kita sayangkan kalau itu terjadi. Maaf cakap Bang, sebetulnya setuju tak setuju Bupati, suka tak suka Bupati, secara mekanisme itu kewenangannya DPR. Kawin paksa namanya itu. Kawin paksa. Tapi kita kan tidak mau. Iya. Nah, kita beri kalau bisa kawin itu jangan dipaksakan. Iya. Harus suka sama suka dia. Tapi walaupun bangsa, itu jodoh namanya itu, menjodohkan. Bicara masalah kawin paksa, kalau kita lihat dari survei dari Pengadilan Agama. Mari diminum. Oke. Jadi dari hasil studi kasus yang ada di Pengadilan Agama, justru yang langgeng itu rumah tangganya kawin paksa itu. Yang berpacaran awalnya nikah, kemudian nikah, justru itu namanya bercerai. Iya, cerai dia ya. Iya pula. Kira-kira bisa tuh Pak Dwi, kita paksakan, misal partai politik ini memaksakan. Saya ada juga kecurigaan saya, bisa jadi Pak Bupati sebagai orang pemakai kurang cocok, kurang pas dengan figur-figur yang diusul. Kalau menurut saya wajar aja. Sekarang kan tidak zaman Siti Nurbaya dipaksa-paksa itu. Harus dikomunikasikan lah jodoh itu. Pak Bupati, ini jodoh Pak Bupati itu. Tentu dia lihat, dibukanya dulu tirainya. Jangan pakai beli kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Dia lihat gitu. Saya kira wajar. Nah, kira-kira macam mana nih? Tapi kalau menurut saya atau bagi saya, Bung Saprizal, kawin paksa atau tidak paksa itu tergantung dengan aturan. Sekarang kita contoh, umpama kawin paksa, kita kawin paksa, yang masalahnya apa? Kan ada aturan, ada regulasi yang mengatur tentang kewenangan masing-masing. Apa yang dimasalahkan? Terus tidak dikawin paksa, banyak yang bertengkar karena tidak ngerti aturan. Kawin paksa atau tidak kawin paksa, menurut saya itu sama. Yang penting ini harus diisi, dan mau paksa atau tidak, regulasi tentang kewenangan bupati dan wakil bupati sudah ada, tinggal menjalankan. Ya. Nah, sekarang gini, sebagai orang yang mantan enggak di DPR lagi kan, kira-kira setuju nggak dengan Pak Ketua ini? Ini memang tidak ada regulasinya, bahwa secara etika politik ini kan sebaiknya kan diserahkan kepada P3 untuk ngisinya. Biar P3 yang menentukan, sehingga seminggu lagi bisa selesai itu. P3 mengusulkan ini selesai, enggak ada apa. Kira-kira bisa enggak kita pandang seperti itu? Itu kan menurut etika politik P3. Ya, etika politik. Etika politik 5 partai lain kan beda. Nah, itu yang maksud saya itu. Jadi saya sebagai madang ini saya belum tahu etika politik masing-masing. Nah, berarti lobby P3 yang kurang ini. Itu saya juga nggak tahu karena lobbynya saya Demokrat ya. Lobbynya kurang. Lobby kurang ke partai-partai ini, bahwa secara etika berilah pada kami ini. Ya. Karena kan tokoh kami kan meninggal. Sekarang diisi oleh Pak Catur yang notabene-nya Golkar. Mestinya kan P3 lah diberi. Kalau P3 misalnya sepakat 5 partai yang lain tuh, P3 gampang sekali memutuskan itu. Internalnya dikirimnya 2 nama itu. 1 nama dikirimnya, selesai itu. Tapi Bung, menurut saya itu kan tergantung sudut pandang. Ya. Sebenarnya ada faktor X sebenarnya yang tak bisa dibahas. Itu dia, enggak, faktor X itu yang perlu. Ini faktor X ini. Kalau sudut pandang dalam politik, kalau faktor X itu sudah disepakati kan selesai semua itu. Nah, sekarang kita mencari faktor somethingnya di mana gitu. Mungkin ini calon yang diusulkan P3 ini calon yang bisa jadi lawan tanding di pilkada besok ini. Ya jelaslah enggak bisa. Saya kalau saya jadi bupati dikasih wakil saya yang lawan tanding besok enggak mau juga. Oh, jadi pencatur maju lagi kayaknya. bisa Jadi pencatur maju lagi kayaknya. Saya enggak mengatakan begitu. Kita tanya besok sama Pak Bupati. Tapi logikanya jarang loh incumbent yang tidak maju. Cara logika ya, rugilah kita sudah memerintah, sudah masyarakat sudah mengenal, apalagi kalau kinerjanya bagus tidak maju. Ternyata wakilnya jadi lawan tanding, kan susah juga itu.
Salah P3 juga itu memposisikan orang. Coba diposisikan yang lain yang mungkin tidak jadi lawan tanding, yang tidak mungkin maju. Bisa jadi partai-partai ini bisa nerima gitu. Mungkin begitu. Kira-kira enggak cocok enggak itu Pak Ansor? Ya, itu kan tergantung sudut pandang kata Pak Dwi. Nah, ini dari sisi politik aja kita lihat. Kalau sisi politik, kami secara kepartaian tentu tetap akan mendukung apa yang menjadi keputusan partai. Ya. Kader terbaik wajib mengisi posisi-posisi yang memang menurut kita itu memang hak kita gitu kan. Karena kan ini tidak lama lagi pilkada nih. Itu harus diperhitungkan bagi incumbent yang maju. Lama lagi pilkada Bang, 2024 udah. Draft sekarang kan 2022. Draft kan belum tentu positif. Masalahnya kalau kita lihat draft itu kan soal pemilu lokal. Kan ada nasional, ada lokal. Pemilu lokal itu kan dia akan diseragamkan 2022. Maka saya pikir kemungkinan kita ikut itu. Maka jabatan Pak Ansor sebagai dia anggota DPR kalau sempat 2022 3 tahun. Tapi persoalannya Bung, kalau kita memikir hal yang belum jelas, ini yang jelas, ini yang susah. Yang jelas, yang belum jelas itu jauh. Yang jelas itu depan. Jadi apa solusi konkret Pak Dewi ini? Soal ini. Saya tetap sebagai putra Kampar, saya sangat berkeinginan posisi wakil ini terisi. Karena waktu cuman bagaimana cara menyelesaikan faktor X ini? Saya cuma dapat menghimbau, jangan ada luka yang mendalam, ada kenangan luka yang mendalam terhadap politik Kampar yang tidak mengisi. Iya. Bisa mengisi posisi wakil bupati yang jauh-jauh sudah. Apa maksudnya itu luka yang mendalam itu? Lah, ini kan luka. Kalau kita tidak bisa luka enggak? Iya pula ya. Luka ini. Pak Ansor. Ini legasi negatif. Iya. Legasi buruk. Kita meninggalkan itu legasi baik. Ya, kalau kata Pak Kamarung harga diri. Harga diri Kampar ini itu. Marwah. Masalahnya banyak tokoh-tokoh Kampar yang bisa jadi wabub. Masa tidak diisi itu ya. Berarti ini soal harga diri. Jadi makanya saya berharap berarti ini luka nih ya kalau tidak terisi. Jangan 6 partai koalisi ini meninggalkan luka terhadap sejarah politik Kampar yang tidak bisa mengisi posisi wakil bupati Kampar, kekosongan ini, dan juga terhadap Bupati Kampar. Jangan, kalau bisa tinggalkan legasi yang baik. Masa selaku apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 sebagai Ketua Pembina Partai Politik di Kampar, kan bisa menyatukan. Laksanakan aja itu. Jangan membuat catatan sejarah bahwa di masa Pak Catur wakilnya tidak diisi. Tidak bisa diisi. Iya pula itu. Nah, ini kan perlu juga ini. Mungkin faktor X-nya begitu enggak Pak Ansor? Sebetulnya harapan kita besar kepada Pak Catur. Kenapa? Karena begini, ketika pasca meninggal wafatnya Pak Aziz, beliau itu sempurna meninggalkan daerah ke dia. Habis pengesahan APBD dengan kondisi Kampar yang memang tidak ada masalah, semuanya bagus kan. Nah, tinggal dia menjalankan pemerintahan ini dengan enjoy. Apalagi kalau memang dia didampingi lagi kan. Nah, P3 masih ngotot enggak harus kadernya? Bisa legowo enggak ikut regulasi aja misalnya? Nah, sampai hari ini karena di partai belum ada juga keputusan yang berubah, tentu kita akan tetap mengacu kepada keputusan Rapicap yang lama itu. Nah, untuk memperjuangkan itu, ngotot enggak P3? Harus kadernya gitu. Karena ini soal etika misalnya. Iya, kita tetap ngotot. Iya. Berarti memang 4 bulan ini enggak terisi. Iya. Karena bisa jadi nanti kalau enggak P3 maka tidak ada kata sepakat. Ya. Berarti siap-siaplah kita tidak ada wakil. Tidak ada wakil dan akan menulis sejarah tadi. Menulis sejarah dan luka dalam. Ini bahaya. Begini, abang kan orang dulu kan pernah di partai juga kan. Ya. Sekarang mungkin masih di partai. Nah, sekarang abang punya hak kesempatan untuk mengusulkan satu nama. Ya. Oke, kami di P3 punya satu nama. Nah, ketika partai abang memutuskan si A, kemudian saya menolak yang keputusan abang, tersinggung nggak? Saya kira kalau di politik tidak bisa tersinggung, tinggal lobby aja. Bagaimana bisa lolos gitu? Lobbynya aja yang kurang nih. Saya kira P3 kurang lobby nih. Lobbynya kurang di partai-partai koalisi. Sudut pandang bisa. Kan enak kalau seandainya ada tim lobby ke partai-partai. Jangan ngotot aja bahwa ini harus kami, tapi lobby lah dulu. 5 cuma yang di lobby. Ya, tapi begini Bang, lobby dilakukan, tapi tentu tetap berazaskan rasionalitas. Harus realistis. Ya. Tapi yang paling penting itu dulu mestinya sebelum ke partai
Ya yang pengantin lah dulu, harus di lobby dulu pengantinnya. Mau ndak nerima? Ya. Ini lobby, saya ndak mau kawin dengan dia. Nah, kan kacau gitu. Nah, itu Kawin kan- paksa ndak bisa, saya ndak bisa dipaksa artinya. Kan kacau juga itu. Nah, makanya tadi kalau bicara itu kita kalau berdiri di regulasi kita tidak perlu minta izin. Ya. Itu bang. Kalau kita bicara regulasi ya. Nah, ini Tapi kalau berdiri regulasi susah juga nanti itu. Saya kira payah mencairnya nih. Artinya kan Pak Catur juga punya partai. Partai itu kan ada kata sepakat itu yang membuat kacaunya itu. Itu dia. Harus ada kata sepakat, semuanya itu kan kacau itu. Bagaimana mau sepakati 6 partai ini? Sepakat mendukung si A. Jadi susah juga memang. Jadi- Maka saya juga termasuk yang pesimis 4 bulan ke depan itu. Jadi kalau di samping saran tadi yang kami berdua sampaikan untuk pembina partai, ada satu lagi saran kita untuk ke pusat. Ah, Untuk apa ke itu? Pusat. Jadi Ah. ke depan, sepertinya pemerintah pusat harus juga berhati-hati dalam membuat sebuah regulasi. Jangan regulasi itu dilahirkan membuat saklek sesuatu itu bisa tersandra dia. Atau memang manajemen konflik pusat ini lah, Ah, supaya iya. di apa ini tidak ada kata sepakat terus. Itu tergantung yang mana menilai lah kan. Berdua aja kita susah kesepakat itu, apalagi berenam. Iya. Berdua, untuk sepakat susah apalagi berenam. Harusnya biasa kan ada apa lah ya, ada celah ya. Ya. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka dilakukan ini. Itu dia. Maka dilakukan ini kok tidak ada gitu kan? Ah, Mentok di situ ya, mentok di situ. harus sepakat. Iya, kami udah capek kami konsultasi ke Mendagri. Tetap harus. Jadi- misalnya walaupun voting, 6 voting, 1 tak setuju. Tapi kalau yang 6 yang tak setuju ini juga neket ada masalah. Bisa kandas juga nih Pak Dwi, harapan Pak Dwi supaya ini bisa terpilih. Tapi ada kasus yang di Kepri itu unik juga itu Bung Suprizal. Apa tuh? Tadi kita lihat dari goodwillnya gubernurnya ya untuk mengisi sehingga dia bisa memanggil partai koalisi. Tapi di akhirnya itu unik. Saya kesana itu saya bingung juga. Terakhirnya diusul itu kan 2. Tapi yang sampai di DPR itu 1. DPR minta lagi ke partai pengusung tidak diusul, tidak ditambah. Akhirnya 1 itu yang apa yang dipilih. Tetapkan 2, yang 1 itu kan tidak memenuhi syarat. Karena tidak mundur dari DPR Bintang kalau nggak salah saya waktu itu. Akhirnya yang 1 itu nggak dipenuhi, akhirnya DPRD melanjutkan pemilihan yang 1 itu. Iya. Nah, yang apa sampai ke pengadilan menang. Artinya ada komitmen yang keinginannya apa? Keinginan yang tinggi dari gubernur dan DPRD-nya, walaupun 1 diteruskan akhirnya terisi juga. Pak Ansor, Ya. bagaimana kalau misalnya begini? Kalau kata sepakat itu tidak tercapai karena masing-masing ngotot ini, P3 ngotot kadernya kena etika politik tadi. Yang lain juga ngotot kalau itu kami tidak setuju. Bagaimana kalau mencair dengan memunculkan figur lain yang bukan orang partai? Bisa mantan birokrat atau dari pengusaha atau Pak Dewi yang misalnya dijadikan wakil? Ya, itu tergantung yang 6 kan. Ya, artinya kita kesampingkan biar terpilih, Ya. kesampingkan semuanya. Cari figur yang semua milik kita. Nah, itu kan harus melibatkan banyak komponen. Kalau kita bicara daerah, Hah? menurut saya kalau memang iya enggak ada masalah. Semuanya di politiknya kan bisa aja kemungkinan. Bisa, ya, kemungkinan betul. terjadi. Nah, makanya kita kembali lagi kepada yang punya power. Power tertinggi di Kampar itu sekarang kan bupati. Ya, Coba ini difasilitasi. tetap kembali bupati ya. Ya. Wah, ini Pak Dewi. Tetap kembali Pak Catur, Iya. Catur Sugeng Susanto. Ya betul. Jangan besok kita disalahkan oleh anak cucu yang tidak care ya, Ya. yang tidak aware kata Ya, Pak. jangan mencatat sejarah, Aha. sejarah panjang yang bisa dikenang terus. Jangan besok dibilang orang dan ini kan wah ini bupati nih kamu sendiri aja. Jangan begitu kan. Tapi ini bisa jadi gejolak juga ini kalau saya itu tidak gejolak pemikiran dari masyarakat lah wacana-wacana itu. Ada yang lain mungkin kena durasi kita dah hampir Oke. 1 jam. Ada tambahan Pak Dwi? Ya, tambahan saya seperti tadi Bung, bahwa masyarakat harus jelas bahwa kalau ini tidak terisi, ini tanyakan ke partai koalisi. Dan kalau mau bupatinya sebelaku pembina partai politik, masyarakat bisa tanya sejauh mana dia mendorong ke partai koalisi. Jangan yang lain-lain disalahkan. Tidak ada yang lain kecuali nama sudah ada, sudah sampai di DPRD tidak melaksanakan baru DPRD. Ya, DPR. DPRD jauh-jauh hari sudah buat panli. Ya. Berarti itu konkret kalau DPRD menunggu. Ya. Wah, kalau Pak Ansor masih ada tambahan? Ya, sama seperti itu.
Kita menunggu niat baik jemput bolanya dari Bupati. Warganet memang ini menarik mengkaji ini. Ternyata politik itu penuh dengan intrik dan kita tak jelas bagaimana selesainya ini karena masih ada faktor-faktor yang tak terselesaikan nampaknya dan itu sangat mempengaruhi sistem rekrutmen politik untuk kader wakil bupati. Apakah ini terpilih atau tidak? Kita lihat aja nanti. Dan dari diskusi ini siapa yang benar, siapa yang salah, silakan warganet yang menilainya. Demikian, terima kasih Bapak-bapak yang telah hadir di Tutur Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.